Berapa sih gaji rata-rata pekerja di Amerika? FYI, Amerika adalah negara dengan GDP tertinggi di dunia, disusul oleh China dan Jepang. Gaji bervariasi berdasarkan gender, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, industri, lokasi geografisnya, etnis, dan juga faktor lainnya. Pekerjaan di kota metropolitan yang lebih besar, otomatis gajinya lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di pedesaan atau di kota-kota kecil. Kemudian jam kerja. Jam kerja rata-rata di Amerika adalah 34 sampai 35 jam per minggu, dengan hari libur rata-rata 17 hari per tahun. Kemudian minimum wage atau UMR rata-rata di Amerika adalah $7,25 per jam. Beda state, beda UMR-nya ya. Di negara bagian California misalnya, UMR-nya adalah $14 per jam. California adalah salah satu state dengan UMR tertinggi. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS, upah rata-rata pekerja di Amerika pada kuartal keempat tahun 2020 adalah $984 per minggu atau $51.168 per tahun dengan asumsi 52 minggu kerja setahun. Upah tersebut 5,7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tahun 2019. Jadi tiap tahun itu naik ya. Oke, sekarang aku mau info ke detailnya. Mulai dari gaji yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya. Staff fast food atau pegawai yang kerja di McD atau di KFC, itu gajinya $23.250 per tahun atau sekitar $1.900 per bulan ya. Kemudian kasir, full-time kasir itu upah rata-ratanya adalah $24.370 per tahun, sekitar 2.000-an per bulan. Dolar ya. Kemudian waiters dan waitresses itu gajinya $26.800 per tahun, sekitar 2.200 per bulan. Kemudian maids atau pekerja bersih-bersih ya, itu gajinya $26.810 per tahun, sekitar 2.230 per bulan. Kemudian resepsionis itu gajinya $37.517 per tahun, sekitar 3.100 per bulan. Kemudian construction worker atau pegawai bangunan, pegawai-pegawai yang bantuin bangun jalan, bangun gedung itu ya, construction worker, itu gajinya $37.518 per tahun, sekitar 3.100 per bulan. Kemudian bus driver, supir bus, itu gajinya $40.600 per tahun, sekitar 3.300 per bulan. Kemudian admin gajinya $43.478 per tahun, sekitar 3.600 per bulan. Kemudian guru gajinya $59.159 per tahun. Per bulannya sekitar 4.900-an per bulan ya. Kemudian ada polisi itu gajinya $58.100 per tahun atau sekitar 5.000-an lah per bulan, $5.000 per bulan. Kemudian ada nurse atau perawat, itu gajinya $63.890 per tahun, sekitar 5.300 per bulan. Kemudian engineer atau insinyur ya, itu gajinya $79.125 per tahun, sekitar 6.500 per bulan. Kemudian manajer ini di bidang apa aja ya, rata-rata itu gajinya $150.000 per tahun atau sekitar $12.500 per bulan. Kemudian ada lawyer atau pengacara itu gajinya $168.250 per tahun atau sekitar $14.000 per bulan. Kemudian dokter
Dokter itu gajinya 243.000 per tahun. Banyak ya. Atau sekitar 20.000 per bulan. However, di Amerika masih ada gender disparity ya, sayangnya. Meskipun sudah berprogres dari tahun ke tahun, artinya udah agak mendingan lah ya gapnya itu, tapi masih ada guys. BLS melaporkan bahwa pada kuartal keempat tahun 2020, laki-laki memperoleh gaji rata-rata sebesar $55.744 per tahun. Sementara perempuan mendapatkan gaji rata-rata $46.488 per tahun. Lebih sedikit ya. Guys, aku harus pindah lokasi. Tadi ada orang yang kayaknya dia punya mental illness gitu, deketin aku. Aku nggak tahu dia ngomong apa, tapi serem aja gitu. Jadi aku pergi aja ke lokasi yang lebih rame. Oke, tapi di sini di daerah ini tuh memang banyak orang-orang homeless guys. Banyak homelessnya. Jadi dan ada beberapa orang-orang yang homeless ini yang punya mental illness gitu. So it's a bit scary. Jadi aku mau pindah. Kemudian ada gaji rata-rata berdasarkan pendidikan. Data BLS dengan jelas mengungkapkan bahwa menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu akan terbayar. Karena otomatis kalau pendidikannya lebih tinggi itu gajinya akan lebih tinggi guys. Pekerja berusia 25 tahun ke atas tanpa gelar SMA itu gajinya, gaji rata-rata ya, sekitar $31.600 per tahun. Dibandingkan dengan yang lulusan SMA tapi nggak punya gelar sarjana, itu gajinya $40.600 per tahun. Jadi lebih tinggi ya. Lulusan S1 itu gajinya rata-rata $73.900 per tahun. Kemudian otomatis jenis pekerjaan juga menentukan gaji ya. Pekerja di bidang profesional misalnya seperti di bidang manajemen atau pekerjaan sejenis ya, itu otomatis gajinya lebih tinggi. Oke, that's all for today's video. Aku harap kalian suka sama view-nya. Aku jauh-jauh nyetir ke sini loh. Oke, kalau suka jangan lupa di-share videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.